Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastria Bintang Rizky dari 3MA17 Fakultas Komunikasi Universitas Gunadarma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada teman-teman sekalian dan yang terhormat kepada ibu bapak dosen sekalian. Kali ini saya akan membacakan sebuah teks pidato yang bertemakan tentang pendidikan. Berbicara mengenai pendidikan, apa itu pendidikan? Pendidikan sendiri merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh demi tercapainya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu proses yang dimana berjalan sangat panjang. Pendidikan tidak dapat dipaksakan dan dipercepat. Pendidikan harus berjalan dengan alami dan memang membutuhkan waktu yang lama. Pendidikan sendiri mampu memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita mengenai cara hidup baru. Bagaimana dengan pendidikan kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak pernah terpikirkan dalam benak kita? Dalam hal fisik, sendiri bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Namun, tahukah teman-teman dan bapak ibu dosen sekalian, bahwa bangsa kita ini masih terjajah dalam segi pendidikan? Tingkat kebodohan dan putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia seakan-akan menunjukkan bahwa negara kita memang belum serius dalam membina pendidikan di negeri ini. Teman-teman perlu tahu, di negara lain mereka bisa membuat mobil, membuat motor, membuat komputer, membuat HP, dan alat elektronik lainnya. Dengan apa? Dengan cara belajar dan membaca. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Jawabannya terletak pada pendidikan di negeri ini. Diibaratkan, sebodoh-bodohnya manusia jika dia tekun belajar dan dia giat mencoba, maka lambat laun dia akan mahir pula. Jangan mengatakan orang luar negeri itu pintar. Ingat, mereka hanya tekun dan rajin berusaha. Dan satu lagi, mereka tidak malas dalam urusan belajar dan mereka sangat berdisiplin. Jika kita bisa tekun dan rajin berusaha, meskipun sebenarnya kita bodoh, lama-kelamaan kita akan pintar dengan sendirinya. Orang luar negeri rajin membaca. Apa yang kita lakukan? Mereka berjuang keras untuk hidupnya. Di luar negeri sana, seorang pengemis bahkan bisa menjadi orang kaya di Indonesia. Bukankah seharusnya kita malu? Sekali lagi, pendidikan merupakan jalan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa ini. Pendidikan sebagai sarana penunjang kehidupan bangsa yang lebih baik harus secara benar dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Memanglah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Harus diimbangi dengan dana dan kerja keras dari semua aspek pihak dari segi pendidikan. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pelajaran sopan santun dalam masyarakat. Jadi, dengan pendidikan jangan hanya menjadikan peserta didik pintar, namun juga bisa membuat peserta didik menjadi sopan santun, taat beragama, hormat terhadap guru dan dosen, dan mengasihi kedua orang tua. Pendidikan di Indonesia memang harus dirombak. Kita membutuhkan pendidikan karakter. Teman-teman semua tahu bahwa koruptor, pencuri uang rakyat di luar sana merupakan orang pintar. Mereka bisa korup karena memiliki jabatan tertentu. Jabatan itu mereka peroleh dengan jalan pendidikan yang tinggi. Untuk itu kita membutuhkan lebih dari sekedar manusia yang pintar. Dengan pendidikan kita membutuhkan manusia yang pintar dan memiliki karakter yang baik. Untuk masa depan, saya berharap pendidikan karakter di sekolah terus ditingkatkan. Kita bangsa yang beradab. Jangan cemari bangsa kita hanya karena ingin mempertahankan segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Orang yang pintar akan berpikir dua kali sebelum suatu kata keluar dari mulutnya. Semoga dengan pendidikan yang saat ini sedang gencar diutamakan di Indonesia, mampu membawa bangsa ini ke tingkat dunia. Amin ya robbal alamin. Semoga mampu membawa bangsa ini maju dan besar. Tentu kita sendiri. Siapa lagi teman kalau bukan kita sendiri?
maka berdisiplinlah untuk menyambut bangsa kita yang maju. Sekian pidato ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.